Shalom saudara-saudariku pendengar setia renungan cerita indah Alkitab. Salam sehat buat kita semua. Hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Saya akan membacakannya buat kita semua, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Tolonglah kami untuk memahaminya, karena kami mau melakukannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Beginilah firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara-saudariku, dalam sebuah artikel disebutkan beberapa nama orang muda terkaya di Indonesia. Sebut saja mereka seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, Pak Im Wong, Raffi Ahmad, Raditya Dika, Vicky Naki, dan masih banyak lagi. Mereka adalah para influencer muda yang meraup keuntungan atau monetisasi dari kanal YouTube atau yang biasa kita sebut dengan YouTuber. Tidak tanggung-tanggung. Kekayaan mereka mulai dari ratusan juta rupiah sampai miliaran rupiah per bulannya. Bahkan ada yang 8 miliar lebih dalam sebulan. Wow, sungguh angka yang fantastis bagi kebanyakan orang. Maka tidak heran banyak anak kecil yang kemudian bercita-cita untuk menjadi seorang YouTuber terkenal. Namun meningkatnya taraf hidup para YouTuber ini tidak serta-merta membuat mereka disenangi banyak orang. Beberapa dari mereka mempunyai banyak haters atau orang-orang yang tidak begitu menyukai baik person maupun ide-ide yang dibagikan. Ada yang menghujam dengan kata-kata yang tidak pantas, namun ada pula yang konstruktif dan apresiatif. Misalnya, ada yang berkata bahwa konten yang dibagikan sebaiknya diseleksi dulu dengan baik, dengan bijak sebelum diposting, supaya jangan mempertontonkan kebodohan yang justru beresiko ditiru oleh anak-anak, atau jangan memamerkan kekayaan yang bisa menggiring kesenjangan sosial semakin lebar. Lalu kata para YouTuber ini dengan santai, "Maklumlah, namanya juga netizen mah bebas." Nah saudara, beberapa dari YouTuber ini ada yang memang secara sadar dan tulus membagikan sebagian harta mereka untuk amal. Sebagian lagi diinvestasikan dengan tujuan untuk meningkatkan kekayaan, atau paling tidak untuk mengelola dan mempertahankan kekayaan mereka. Bahasanya melek finansial. Mereka lalu bertanya kepada para pakar ekonomi
bagaimana cara memulai saham, mengenal produk-produk investasi, bahkan ada yang kemudian menjadi brand ambassador dan seterusnya. Nah, saudara-saudaraku, cerita tadi mengingatkan kita pada sebuah kisah seorang muda yang kaya yang bertanya kepada seorang guru sederhana namun memiliki ilmu yang melebihi para pakar ekonomi manapun di dunia ini. Seorang muda yang kaya ini merasa tidak puas dengan kehidupannya. Bahkan dengan ketekunannya menjalani semua ajaran agama, aturan agama. Sepertinya dia seorang muda dengan tipe kepribadian perfeksionis. Katanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Sang guru lalu menjawab, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jawaban sang guru mungkin mengejutkan bagi si orang muda ini. Lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara-saudariku, kita lalu berandai-andai, jika saja ini terjadi kepada para YouTuber tadi, mungkinkah mereka akan menjual serta memberikan segala yang mereka miliki kepada orang-orang miskin? Atau pergi dengan sedih seperti si orang muda dalam kisah tadi? Seorang guru besar pernah berkata, jangan tunggu jadi orang kaya dulu baru you menolong orang miskin. Nanti you berubah pikiran. Perkataan ini lalu mendapat respon yang tidak kalah teologis dari mereka yang kaya, karena merasa tersentil dengan perkataan si guru besar seolah menuduh mereka menjadi sombong dan lupa berbagi. Ya, kami jadi kaya karena usaha dan kerja keras yang tidak kenal lelah apalagi menyerah. Kami memberdayakan orang-orang dengan memberikan mereka lapangan pekerjaan. Kami juga menjadi donatur tetap bagi lembaga-lembaga keagamaan dan panti-panti sosial. Kami tidak pernah korupsi atau ngepet untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar. Singkatnya, Anda tidak menggaji kami. Bukan Anda yang membuat kami kaya, tetapi Tuhan yang melihat hati kami, kejujuran kami, ketulusan kami, etos kerja kami, lalu memberkati usaha kami. Kalaupun kami harus jatuh miskin, kami tidak akan berubah jadi putus asa dan kehilangan pengharapan. Rasa syukur kami juga tidak berkurang sedikit pun. Maka haruskah kami terus-terusan menanggung kecemburuan orang atas hidup kami? Begitu jawab mereka. Saudara-saudaraku, bagaimana jika sampai hari ini Tuhan masih berkata hal yang sama? Pergilah, jualah, berikanlah, datanglah dan ikutlah aku. Apa yang akan kita lakukan? Mungkin sebagian dari kita akan berkata bahwa ini adalah sebuah konsep yang konyol untuk diterapkan dalam konteks masa kini. Mungkin ada pula dari kita yang berkata, buat sehari-hari saja susah, gimana mau buat orang lain? Saudara-saudariku, COVID-19 adalah contoh nyata dari sesuatu yang bisa merubah tatanan dunia dalam waktu sekejap, termasuk ekonomi. Tidak seorang pun yang tidak terdampak olehnya. Bahkan orang-orang kaya, orang-orang yang mapan sekalipun. Semuanya tanpa terkecuali. Ada yang bertahan, namun tidak sedikit pula yang tidak siap dan harus kehilangan segalanya, bahkan kehilangan hidup. Harta tidak menjamin keselamatan. Tetapi COVID-19 juga membawa spirit baru untuk berbagi.
memanggil kita untuk melihat ke dalam batin, apa yang bisa saya lakukan untuk menolong orang lain. Sebenarnya si orang muda dalam kisah tadi tahu apa yang baik yang harus ia lakukan, seperti yang dikatakan sang guru. Tetapi apa yang diisi oleh kekayaan ternyata juga mengisi hatinya, membuatnya bimbang, lalu mempengaruhi keputusannya. Ada tertulis, janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pada ayat terakhir ini orang sering menganggap bahwa hati yang sudah diisi dengan keserakahan, cinta uang dan ketidakpedulian adalah akar dari segala kejahatan. Siapa yang salah? Kekayaankah? Uangkah? Hatikah? Atau memang manusia dengan mentalitasnya? Jawabannya tidak ada yang salah. Bunyi ayat di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, sebenarnya bukan sekedar mau mengatakan bahwa harta dan hati bisa berada pada satu tempat yang sama, melainkan bahwa hatimulah hartamu. Saya ulangi, bahwa hatimulah hartamu. Artinya, harta yang sesungguhnya adalah hati manusia, hati pemberian Tuhan, entitas yang murni dan bersih buatan tangan Tuhan, suatu harta surgawi yang harus dijaga dan diisi dengan panggilan ketulusan serta kepedulian. Apa bunyi panggilan itu? Pergilah, jualah, berikanlah, datanglah dan ikutlah aku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.